Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Untuk materi daring yang keempat ini saya akan membahas tentang iklan. Apa itu iklan? Tentang pengertian, ciri dan jenis-jenisnya. Mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian iklan. Apa sih iklan itu? Pasti kalian sudah tahu ya, di TV, di radio ataupun media cetak banyak sekali iklan bertebaran. Tapi apa kalian mengerti apa itu iklan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu iklan. Iklan adalah sebagai media pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau media cetak di tempat umum. Iklan tidak hanya berhubungan dengan pemasaran barang atau jasa. Iklan juga dapat berupa media penerangan atau pemberitahuan kepada khalayak umum. Jadi iklan itu bukan hanya digunakan untuk mengiklankan barang atau jasa, tapi juga digunakan untuk media pemberitahuan kepada khalayak umum, itu adalah orang banyak. Iklan juga memiliki fungsi ya. Fungsi iklan yang pertama adalah sebagai sarana informasi, yaitu untuk menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Iklan berisi informasi untuk menjelaskan tujuan iklan. Jadi cara menyampaikan iklan itu tidak hanya berupa gambar, jadi bisa kata-kata, kalimat, ataupun suara. Jadi banyak macamnya iklan itu ya. Untuk fungsi yang kedua sebagai persuasi atau memengaruhi. Fungsi tersebut mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan sebagai media pemasaran atau penerangan. Iklan bersifat memengaruhi khalayak ramai untuk melakukan sesuatu atau membeli barang yang diiklankan. Fungsi ini dapat dilihat dari bahasa iklan yang bersifat persuasif. Persuasif itu berarti memengaruhi. Yang ketiga sebagai reminder atau pengingat. Iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Pada iklan penerangan, iklan bertujuan mengingatkan khalayak ramai untuk melakukan dan mengingat program-program yang ditawarkan suatu instansi. Itulah sebabnya baik kalimat, gambar, suara maupun gerak dalam suatu iklan dibuat menarik. Semakin menarik iklan yang dibuat, semakin mudah untuk diingat khalayak. Contohnya adalah saya selalu teringat tentang iklannya sosis ya. Itu anak saya itu senang sekali mendengarkan iklan itu. Dan saya pun juga terpengaruh. Kemudian kita masuk ke ciri iklan. Iklan mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan media lain. Berikut ini ada ciri-ciri iklan. Yang pertama, bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi iklan itu tidak boleh panjang-panjang ya, agar khalayak ramai itu ingat. 4. Tidak menyinggung pihak lain. Iklan tidak boleh menyinggung iklan lain atau merendahkan atau meremehkan iklan lain. Yang terakhir, menarik perhatian orang banyak. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis iklan. Iklan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan sifatnya,
Yang kedua berdasarkan tujuan, dan yang terakhir berdasarkan ruangnya. Yang pertama, iklan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama iklan niaga, dan yang kedua iklan non niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Iklan niaga bertujuan untuk memengaruhi khalayak ramai agar tertarik memiliki, membeli, dan menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Untuk contoh, kalian dapat melihat di buku paket ya, semuanya itu ada lengkap. Yang kedua, iklan non niaga. Iklan non niaga bukanlah iklan yang digunakan untuk menjual barang ataupun kepentingan komersial. Iklan non niaga bersifat informasi atau ajakan kepada khalayak ramai. Jenis iklan non niaga dapat ditemukan pada iklan penerangan ataupun iklan layanan masyarakat. Tujuan dari iklan non niaga adalah mengajak, membujuk, atau memengaruhi khalayak ramai untuk mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan isi iklan. Contohnya juga bisa dilihat di buku paket ya. Untuk jenis iklan yang kedua, ada iklan berdasarkan tujuannya, yaitu iklan penawaran dan permintaan. Iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Sementara itu, iklan permintaan berisi permintaan atau ajakan orang lain agar mau bekerja sama ataupun menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Kemudian jenis iklan yang ketiga, ada iklan berdasarkan ruangnya, ada dua. Yang pertama iklan baris, dan yang kedua iklan kolom. Iklan baris adalah iklan sederhana yang terdiri atas satu atau beberapa baris. Biasanya iklan ini disajikan dalam kolom khusus yang memuat sebagai iklan baris. Contoh dari iklan baris itu adalah lowongan pekerjaan ya. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom atau display terdiri atas ilustrasi gambar, foto, atau bahkan dengan kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Iklan ini lebih besar daripada iklan baris. Iklan kolom digunakan untuk menawarkan, mengajak, atau membujuk khalayak agar mau membeli produk atau barang yang ditawarkan. Iklan kolom juga dapat digunakan sebagai iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, atau mendidik khalayak dengan tujuan akhir, bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Tujuan akhir dari iklan kolom ini adalah khalayak sadar dan melakukan apa yang diinginkan oleh membuat iklan. Banyak sekali contoh di media massa ataupun elektronik tentang contoh iklan kolom. Nah, demikian penjelasan tentang pengertian, ciri, dan jenis iklan. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan waktu tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan berdoa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas, mari simak slide berikutnya. Oke, see you. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.